Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil mayamin. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina tuqaddamu minas sholihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita pada sore hari ini bisa kembali ngaji kitab filsafat Falsafatuna. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Falsafatuna Sayyid Muhammad Bakir Sodr, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadratin Sayyid Muhammad Bakir Sodr rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina amin. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Yang sudah punya kitab, kita baca halaman 93. Kita baca kitab Falsafatuna dulu, baru nanti kita jelaskan.
Sudah ketemu? Oke. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Nadhariyatul ma'rifati. Nadhariyatu teori al-ma'rifati pengetahuan. Teori pengetahuan itu kalau filsafat barat namanya epistemologi. Bahasa Indonesianya nalar. Ya. Al-masdarul asasiyu lil ma'rifati. Al-masdaru sumber, al-asasiyu utama, lil ma'rifati pengetahuan. Jadi sumber utama pengetahuan. Nah, ini masih judul. Qimatul ma'rifati. Qimatu nilai al-ma'rifati pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan. Ya, di halaman berikutnya. Nadhariyatul ma'rifati. Teori pengetahuan. Al-masdarul asasiyu lil ma'rifati. Al-masdaru sumber, al-asasi utama, lil ma'rifati pengetahuan. Sumber utama pengetahuan. Al-masdarul asasiyu lil ma'rifati. At-tasawwuru wa masdaruhul asasiyu. Ya. At-tasawwuru konsepsi. Wa masdaruhu dan sumber. Al-asasiyu utamanya. Jadi konsepsi dan sumber utamanya. At-tasdiku, tasdik, garis miring doktrin. Wa masdaruhul asasiyu dan sumber utamanya. Taduru haulal ma'rifati. Taduru pembahasan haulal ma'rifati seputar pengetahuan. Haula seputar al-ma'rifati pengetahuan. Al-insaniyati manusia. Munaqashatun falsafiyatun. Munaqashatun diskusi, falsafiyatun filosofis. Hadatun yang tajam, tahtalu menduduki, markazan sentral,
Roisian, posisi, jadi menduduki posisi sentral. Fil falsafati, dalam filsafat. Wa khossatal falsafatal hadisata. Wa khossata, khususnya al falsafatal hadisata, filsafat modern. Fahia, yaitu dalam kurung epistemologi kembalinya ya, Nadhariyatul Ma'rifah, nuqtatul intilaqi. Nuqtatu menjadi titik awal. Al-intilaqi, kemajuan. Al-falsafi, filosofis. Monggo. Pak Zaini. Diva, internet itu kursi. Oke, kita lanjutkan. Fahia, yaitu atau adalah nuqtatul intilaqi, menjadi titik kemajuan. Al-falsafi, yaitu filosofis. Liiqamati, menuju pembangunan. Falsafati, filsafat. Mutamasikatin, yang koheren. Anil kauni, alam semesta. Wal alami, dan dunia. Pamalam, selama tidak tuhaddad, ditentukan. Masadirul fikri, masadiru, sumber-sumber. Al-fikri, pemikiran. Al-bashari, manusia. Wa maqayisahu, kriteria. Wa qimahu, dan nilai-nilai. La yumkinu, tidak mungkin. Al-qiyamu, untuk melakukan. Biayati, apapun. Dirasatin, studi. Mahman, tak peduli. Kana launuha, karena apapun. Launuha, jenisnya. Bisa jelaskan dulu ini.
Ngaji filsafat tambah maju apa tambah pusing? Iya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ilmu itu terbagi dua. Ya, pertama ilmu perolehan. Ilmu perolehan atau ilmu yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti dari hasil baca buku, ngaji seperti ini, ya, sekolah, kuliah, ya, mendengarkan podcast, mendengarkan YouTube atau mendengarkan video-video di medsos, ini adalah ilmu perolehan. Yang kedua, ada ilmu potensial, ilmu yang kita produksi setiap hari. Ya, ini ilmu potensial. Akal mengaktualkan segala potensinya untuk memikirkan ilmu-ilmu yang telah ia peroleh dari ilmu tahap pertama tadi. Ya, kita ngaji terus dipikir, no, tambah pusing, apa tambah pinter, atau tambah budrek, apa tensinya tambah naik. Saya khawatir saking mikirnya filsafat naik motor jatuh. Jadi ilmu perolehan, ini kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini menjelaskan bahwa akal seperti mesin produksi. Akal kita ini seperti mesin produksi yang memproduksi sesuatu, ya. Dan ilmu ini adalah bahan baku yang diproduksi oleh akal, ya. Jadi ngaji tidak, ngaji tidak. Ibarat seleb di belakang saya, nyeleb enggak, nyeleb enggak. Lama-lama yang punya seleb gimana? Bangkrut. Sama, kita ngaji lama-lama bangkrut. Ngaji filsafat dapat berapa kali pertemuan berhenti. Akhirnya tahunya cuma ontologi. Epistemologi tidak tahu. Ya. Bahan baku, ya, dalam analogi ini kita dijelaskan bahwa akal dan ilmu, ya, kaitannya adalah mesin dan bahan baku. Saya jelaskan pelan-pelan saja antara mesin dan bahan baku. Nah, cuman mesin yang Bapak miliki itu grade-nya berapa? Sudah ex Singapuran, apa sih asli Jepang, apa ATM? ATM itu orang Indonesia itu amati, tiru, modifikasi. Itu loh, bikin selepan tepung, bumbu itu kan hasil ATM, itu amati, tiru, modifikasi. Mesin baik, bahan tidak baik, hasilnya pun tidak baik. Mesinnya baik, bahannya tidak baik, ya hasilnya tidak baik. Kalau hasilnya tidak baik, ya menghasilkan manusia-manusia tersesat, zalim. Ya, sekarang memang sekolah banyak yang menawarkan program-program luar biasa, tapi kan nggak memproduksi manusia yang baik, mengajarkan kebaikan tapi tidak memproduksi manusia baik. Contohnya pengen pergi ke Bali aja, suruh tulis tangan, terus kata-katanya itu bukan ya, saya prihatin, ya ini sekolah yang mengajarkan kebaikan tapi tidak memproduksi manusia-manusia baik. Sejak di sekolah sudah diajari bujuk alias ngapusi. Ya prihatin loh, kita jadi orang tua tuh prihatin. Seorang filosof ya prihatin, ya. Itu mesinnya baik, terus bahannya baik, tapi operatornya nggak baik. Nah, ini juga terjadi. Kemudian bahan baik, mesin tidak baik, hasilnya mubadzir. Ya, mesin baik, bahannya tidak baik, hasilnya mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Manusia-manusia yang tidak mau meningkatkan, ya, tidak mau memanfaatkan lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang berilmu. Contohnya kalau kita di sekolah ini sudah baik,
perguruan tinggi baik, pondoknya baik, tapi anak-anak yang dikirim itu kan dari rumah belum tentu bibitnya baik, tidak mampu, tidak mau memanfaatkan dunia yang ada di situ, dunia yang baik, lahannya lahan yang baik. Akhirnya operatornya yang baik juga ikut jadi tidak baik, kesel, produksi bahan-bahan yang tidak baik. Bukan kata saya, ini kata Sayyidina Ali, diajari Nabi tentang filsafat. Kemudian sekolahnya tinggi, budaya dan peradabannya tertutup. Nah, ini kalau tidak baik. Ngaji banyak kitab, nggak tambah pinter, tambah budrek. Ya kan? Kalau ingin ketemu orang-orang yang sekolahnya tinggi, pergi ke Jakarta. Di sana yang sekolah tinggi-tinggi banyak. Yang nganggur juga banyak, ya. Yang korupsi juga banyak. Kemudian orang yang bahannya baik, ya, mesinnya tidak baik, jadi akan merusak budaya dan akhirnya dogmatis jadi orang. Pokoknya ini, ya, pokoknya begini. Kamu nggak boleh begini. Aku lebih tua di sini. Aku senior, ya. Ya senior tapi nggak pinter bagaimana? Ketiga, mesin buruk, bahannya buruk, hasilnya tidak berguna, ya, didaur ulang saja. Oke, jadi mesinnya buruk, materialnya buruk, jadi hasilnya tidak berguna, hanya menghasilkan orang-orang yang bergelar doktor, ya, profesor, tapi jahil murokab, kalau kata anak pesantren, bodohnya kuadrat. Banyak nggak? Jadi kadang-kadang kita itu melihat fakta di lapangan sangat miris. Beda dengan zaman Belanda, tahun setelah merdeka, tahun 70 itu sudah berbeda. Ya. Kenapa mereka dikatakan tidak baik? Karena sudah sekolahnya tinggi, tapi korupsi mau juga. Wis ngaji, jadi kiai, profesor, doktor, yang korupsi juga. Oke. Jadi ini karena mesinnya buruk, bahannya buruk. Tadinya itu mesin baik, bahan baik, hasilnya baik. Setelah keluar dari mesin, nah marketingnya biasanya nggak baik. Ya, marketingnya yang menjual produk itu akhirnya ini menjadi tidak baik. Yang keempat, mesinnya baik, bahannya baik, hasilnya baik dan berguna, menghasilkan manusia cerdas, semakin tinggi sekolahnya semakin banyak manfaatnya, bisa menuntun orang lain ke jalan yang benar. Nah, ini yang baik, itu kata Nabi yang mengajarkan ini kepada Sayyidina Ali. Oke, jadi itu perlu Bapak Ibu ketahui dulu di paragraf pertama. Jadi otak dan ilmu antara mesin dan bahan produksi, raw materialnya apa yang kita produksi. Contoh kalau di belakang ini kan ada mesin penggilingan padi. Itu beras digiling apapun keluar rasanya jadi kayak apa, beras rojo lele. Terus saya datangi, kok iso beras kudu dadi rojo lele? Oh bisa Gus, nih bahan bakunya cuman botol kecil merah. Oh paneli dimasukkan semuanya keluar jadi, ya. Jadi itu sudah bukan hal yang tabu. Bahasa Jawanya wadi, bukan. Itu biasa. Oke, kita lanjutkan baca teks Arabnya lagi. Wa ihda, salah satunya tilkal munaqasati. Tilka tersebut, al munaqasati pembahasan. Jadi salah satunya pembahasan tersebut al-dhahmati hiya, al-dhahmati yang disebutkan di atas,
Ia adalah al-munaqashatu, pembahasan allati yang tatanawwalu, membahas tatanawwalu, membahas tentang masodirul mahrifati, masodiro, sumber-sumber al-mahrifati, pengetahuan. Wa mana bi'aha, dan dasar sumber al-asasiyata, utamanya. Bil bahsi, dengan penelitian, wat darsi, dan studi. Wa tuhawilu, dan berupaya antas takshifa, mengeksplorasi ar-rakaizal awaliyata, ar-rakaizah, pilar-pilar al-awaliyata, utama. Lil kayani, entitas. Lil kayanil fikri, entitas intelektual. Al-Jabbari, yang kuat. Alladzi, yang tamlikuhu, dimiliki al-basyariyati, manusia. Fatujibu, maka akan menjawab, bidzalika, hal ini, ala hadza su'ali, atas pertanyaan ini. Kaifa nasya'atil ma'rifatu indal insani. Kaifa, bagaimana, nasa'ati, bisa sampai, al-ma'rifatu, pengetahuan, indal insani, kepada manusia. Wa kaifa, bagaimana, takawwanat, bisa terbentuk, hayatuhul akliyatu, hayatuhu, kehidupan, al-akliyatu, intelektualnya. Bikul lima, setiap hal, tazkhoru bihi, yang ada, min, termasuk, afkarin, pemikiran, wa mafahimin, dan konsep-konsep. Wa ma huwa, dan apa, al-masdaru, sumber, alladzi, yang yamutul insana,
Yamudu memberi al-insana manusia. Bidzalika dengan itu, bidzalika saili dengan itu, asaili aliran, minal fikri termasuk pemikiran, wal idroki dan persepsinya. Nah, jadi kita ini kalau dilihat kehidupan intelektual itu kan ya tergantung dari mana kita berasal. Ya, Nabi menjelaskan kepada Sayyidina Ali ciri-ciri orang cerdas. Kita termasuk apa enggak ini ciri-ciri orang cerdas? Jadi Nabi menjelaskan pada Sayyidina Ali ada 5 ciri orang cerdas. 1, orang cerdas bertindak berdasarkan penalaran akan kebenaran yang diambil. Jadi mikir sih saat durunge ngomong, sebelum melangkah, sebelum bicara mikir dulu. Berpikirlah sebelum mikir. Jadi disuruh mikir dulu sebelum berpikir. Ya. Bukan karena viral, ya. Akhirnya sekarang ini kan karena viral. Dan yang like, subscribe itu jutaan. Akhirnya mayoritas. Ada seorang guru besar 1, terus yang lulusan SD itu 1000, akhirnya kan kalah itu. Sekarang modelnya begitu. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Ini nanti kita akan melihat ciri-ciri orang cerdas. Di medsos juga kelihatan. Justru orang-orang yang punya kecerdasan luar biasa, subscribernya cuma sedikit. Yang sekolahnya paket ABC, subscribernya jutaan. Terus kalau podcast kan di belakangnya ada logonya YouTube itu. Ya, berarti kan dia sudah monetisasi banyak miliaran. Terus bagi-bagi suruh beli beras 1 karung 3.000, ya. Terus pakai bajunya cuman singlet doang, itu. Sing jilbaban nggak bisa bagi-bagi, yang pakai cuman singlet doang naiknya Ferrari, bagi-bagi beras 1 kintal, harganya cuman 3.000. Yang ngerti dalil sodakoh nggak pernah bagi gitu, ya kan? Loh, ini sudah dijelaskan Nabi zaman dulu kepada Sayyidina Ali. Sekarang terbukti karena viral, terkenal, masyhur, ya. Bahasanya aja ganti karena viral. Bukan karena tradisi, kesepakatan turun temurun, gak usah duwe-uwe, gak usah diganggu gugat, ya. Bukan karena kebiasaan, tindakan sehari-hari. Kesepakatan bersama, walaupun menurut syariat itu salah, tapi kalau sepakat ya dianggap nggak salah. Itu di aneh nih, kayak tempat sana nih, di ruang tamu nih. 2, orang cerdas tidak pernah berhenti belajar dan pantang sombong. Ini orang cerdas tidak pernah bosan belajar, berhenti belajar dan pantang sombong, ya. Karena kata Sayyidina Ali diajari Nabi, ilmu itu cuma diukur dengan 3 jengkal, ya. Apabila orang telah sampai pada jengkal pertama, maka ia akan membanggakan diri, ya. Takut lulus pisan, membanggakan diri. Ini 1 jengkal. Sarjana S1 sekarang itu baru satu jengkal. Nah, kalau orang sudah sampai 1 jengkal dan berjalan menuju jengkal yang kedua, ia akan merasa bodoh, ya, dan rendah diri. Makin belajar makin tidak tahu. Bapak Ibu makin belajar filsafat makin tahu, makin tidak tahu. Iya, itu berarti nanti persis padi lama-lama terus setruk. Ya kan? Nah, tapi kalau berjalan ke sini tadi berniat karena Allah, kata Allah di hadis Tirmidzi kan, barang siapa keluar rumah karena mencari ilmu,
maka Allah berada di jalannya sampai dia pulang kembali. Ya. Kalau dia sampai di jengkal yang ketiga, maka ia akan menyadari bahwa sebenarnya ia tidak tahu apa-apa. Dan yang ku tahu memang aku tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Ya sudah, makanya Nabi itu karena bicaranya seperti itu dianggap oleh orang Arab dulu jadi ummi, jadi bodoh. Ya, semakin orang semakin pintar kan semakin nggak mau banyak komentar. Kemarin kan sempat saya tulis di saluran WhatsApp, dibaca nggak? Orang yang rame itu kalau kita tahu itu, kita ya ingin tertawa saja. Kalau dia itu sebenarnya nggak tahu sistem. Saya nyekolahkan anak ke luar negeri, ya begitulah sekolahnya. Jadi kalau di Jakarta itu, kalau anaknya bapak ibu ingin pergi ke luar negeri sekolah, jadi nggak perlu ke SMA. Jadi di SMP selesai, nanti di Jakarta itu 6 bulan, terus sama perguruan tinggi yang bersangkutan, itu kan ada yang mewakili itu. Nah barulah dikirim ke sana, setelah selesai 2 tahun, baru dia dapat ijazah dari college-nya masing-masing. Ya, terus baru boleh melanjutkan ke perguruan tinggi yang mau dituju. Nah kalau di luar negeri, sekolah swasta itu kan harus bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri di luar negeri untuk menjaga kualitasnya. Makanya sekolah swasta kalau di luar negeri, ijazahnya di luar negeri lagi. Kayaknya yang nggak tahu itu kalau sistemnya itu sekolah swasta, pergi ke contohnya kayak ke Singapura, sekolah swasta aja di sana. Ya, tapi nanti dapat ijazahnya ijazah luar negeri, sah bagi orang Singapura dan internasional. Itulah kasusnya seperti di era saya pergi ke Al-Azhar, tapi di sini sekolahnya itu ijazahnya mualimin mualimat cuma dapat ijazah pondok, sudah pulang dari sana LC S1 pulang, nggak bisa mencalonkan diri jadi PNS. Ya, karena kita dulu nggak paham bahwa yang ternyata SMP SMA-nya nggak diakui, tapi diakui internasional, di lokal tidak diakui. Nah, berarti yang begitu saja tidak paham berarti nggak apa kata Nabi? Gacer. Ya sudah, di Jakarta banyak kok, ngapain diributkan? Ketiga, orang cerdas itu memilih ilmu yang paling bermanfaat. Kata Nabi menyampaikan pada Sayyidina Ali, orang cerdas itu hanya memilih ilmu yang bermanfaat. Jadi hanya yang mengandung daging semua. Ilmu-ilmu yang nggak diambil. Nah, Sayyidina Ali ditanya sama muridnya, ilmunya apa? Oh, ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu apa? Ilmu yang paling bermanfaat itu ilmu ma'rifatun nafas. Ya, ilmu yang paling bermanfaat itu ma'rifatun nafas. Apa ma'rifatun nafas? Yang kita pelajari setiap Kemis itu yang namanya ma'rifatun nafas, tapi nggak ma'rifat. Makanya kita bantu dengan filsafat ya, biar nanti bisa ma'rifatun nafas. Kalau orang cerdas itu paham umur manusia itu pendek, sedangkan ilmu itu sangat luas. Gak mungkin kita menghabiskan semua ilmu. Maka ambillah saripati dari masing-masing ilmu itu untuk kepentingan kita. Oke. Jangan sekolah di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, penasaran ambil ekonomi, penasaran ambil hukum, penasaran ambil ini. Sampai umurnya 60 belum selesai S1, ya langsung aja yang saripati langsung ke S3. Usia 25 tahun sudah selesai S3, itu langsung ambil saripati, nggak bulet-bulet. Sudah SD lulus dari kampungnya pergi ke pondok, downgrade sekolahnya MI kelas 2. Gimana? Saya nggak gitu, saya dulu juga seperti itu, SD lulus mau ambil MI lagi kelas 3. Tapi karena diuji lagi sama guru-gurunya, kok pinter, langsung aja kamu kelas 1 MTS.
Nah, itu kan sudah dijelaskan oleh Nabi, ngapain harus downgrade? Nggak perlu downgrade, yang perlu disiapkan adalah bagaimana membuat orang itu nggak perlu di downgrade, tapi pengetahuannya setara sama yang tidak downgrade. Jadi orang cerdas itu paham bahwa umurnya atau waktunya itu pendek, tapi ilmu pengetahuan itu sangat luas. Ya, belajar teknik aja nggak cukup 50 tahun. Kalau belajar itu nggak bahagia-bahagia nanti di akhirat. Jadi orang cerdas mengambil ilmu yang saripatinya, daging semuanya yang diambil. Tidak akan mempelajari ilmu yang mempelajarinya tidak mendatangkan manfaat. Contohnya belajar game. Anak-anak kita terjangkit game. Nggak taunya bapak-bapaknya terjangkit game. Teman-teman saya di kafe, ngapain? Pangannya gini game-giman. Zaman saya juga gini game-giman. Nah itu kan ilmu yang nggak bermanfaat, belajar itu pun juga tidak mendatangkan manfaat. Kita meninggalkan itu pun juga tidak mendatangkan mahdorot, main gaple, main apa gitu kan. Terus catur, anak saya dulu catur nomor 1 di kota, atau ditawari gurunya ini enggak wis. Itu saya ingat begini, belajar itu yang nggak ada manfaatnya, meninggalkan juga nggak dapat mahdorot. Wis mending nanti belajar saja sekolah yang tinggi biar bisa dimanfaatkan. Nyatanya jadi atlet itu ya begitu. Akhirnya kita ya nggak milih jalur itu. Kemudian yang keempat, orang cerdas menggunakan ilmu sesuai konteks zaman. Ini Nabi yang mengatakan ke Sayyidina Ali. Belajar sesuai konteks zaman. Makanya ketika zaman saya dengan zaman sekarang ya sama sekali nggak ada, sudah nol bodol, nggak ada. Ya. Dulu orang ya belajar itu sangat luar biasa. Ya. Kata Nabi, didiklah anakmu sesuai konteks zamannya. Didiklah anakmu sesuai konteks zamannya. Dulu nenek moyang kita belajar zaman kognitif, ya, pedagogik, ya, zaman kognitif, zaman batu, mendatangi ceramah. Kalau zaman Yunani kuno itu di alun-alun kan ada lampu yang terang, Aristoteles di situ, Socrates di situ, terus orang datang mendatangi, berkumpul di bawahnya lampu yang terang itu, sang filosof mengajarkan ilmu. Itu zaman kognitif. Terus sama dengan dulu saya ngaji zaman kognitif, datangi rumahnya kiai bawa lampu oblik, ngaji mubat mabit mati, nulis kitabnya kena percikan api bolong. Itu namanya zamannya. Saya pesantren belum ada listrik, ya sudah itu zaman kognitif, zaman kita. Jangan ngomong begini, bapak dulu ngaji itu belum ada listrik. Ya, emang salahnya bapak lahir belum ada listrik. Terus gimana kalau anaknya cerdas gitu? Mau diceritain aku dulu sekolah itu jalan kaki, ya rasain bapak mau jalan kaki. Ya nggak apa-apa, kita harus tahu bahwa kita sekolah zaman kognitif. Kemudian zaman agriculture. Ya. Zaman kognitif itu kan mendatangi ceramah, pengajian, pengajaran, terus layar tancap di lapangan. Masih ingat ada layar tancap, jamu jago, terus orang kerdil-kerdil dikumpulin, joget-joget, wah, sampai jam 12, jam 1 malam rela nungguin. Ceramahnya cuma sebentar, sisanya jual jamu. Itu zaman kognitif. Ya. Kemudian berikutnya zaman agriculture, mendatangi rumah guru, ya ngaji sorokan, bandongan. Kalau sore dulu saya itu sudah mandi jam segini, terus ke rumahnya guru belajar ngaji. Sekarang nggak ada. Mau kemana Mau ke kafe, nongkrong, beli paketan data. Mau soal SMP SMA paketan data 300.000. Ini zamannya zaman agriculture, ya kan? Jadi dulu masih seperti itu. Sore itu nggak ada anak di jalan, semuanya di rumahnya Pak Guru ngaji, Bu Guru ngaji. Ustadz-ustadzah kampung itu penuh ngaji, ya
baca kalamu qadimul la yumallu sama. Sekarang nggak ada. Sekarang itu di kereta kelinci aja karaokean. Saya dari Surabaya sama istri, apa tuh gue? Tiba anak-anak itu di kereta kelinci mentolo karaoke. Nggak taunya sound systemnya bagus. Ono lampu ini ya Allah Gusti. Zamannya sudah zaman agriculture. Kemudian zaman industri. Zaman industri itu sekolah disusun dengan sangat bagus, ada kurikulum, dibangunkan tempat, ada ruang bagus, ruang AC, konsekuensinya bayar SPP mahal. Ya. Dulu guru cuma dibayar sabun mandi, bapak saya itu masih ikhlas. Sekarang nggak ada yang ikhlas. Gak diangkat P3K wes daftarkan diri dulu royoanmu. Jadi ya ini kan sudah zamannya zaman industri ya, mendatangi sekolah PTN, sekolah yang berkualitas yang digemari, PTN yang berkualitas yang digemari, sekolah kalau nggak perguruan tinggi yang top ya nggak mau, dan orang tuanya pun juga bangga kalau anaknya sekolah di sekolah ngetop, ya kan? Kemudian sekarang ini zaman sekarang adalah zaman informasi. Mendatangi guru cukup via online, YouTube, Zoom. Ini namanya zaman informasi. Murid tuh nggak perlu datang ke rumah saya, cukup mendatangi link saya, sudah ketemu saya. Seperti yang di teman saya tutup biar gak mengganggu Bapak Ibu. Saya tutup. Ini zaman informasi, belum teknologi informasi. Nanti yang ngajar malah AI. Ya. Lama-lama sudah lah, percaya, ulama nggak ada. Sekarang aja sudah banyak, nggak tanya saya, tanya AI. Ya saya akhirnya, nah, gimana sih AI? Saya tanya AI, kamu itu diciptakan untuk kepentingan produsen apa untuk kepentingan pengguna jawab bulet AI. Coba kalau nggak tahu, tanya itu AI itu. Saya tanya gitu. Kita kan harus cerdas, lebih cerdas dari AI. Kamu diciptakan untuk kepentingan penciptamu apa kepentingan penggunamu? Oh, jawabannya bulet aja. Kamu kalau ditanya jamaahku, jawabmu jujur apa enggak? Terus saya kasih beberapa pertanyaan. Kalau jamaahku tanya aku ini wali apa bukan, kamu jawab apa? Loh iya kan, patut saya curigai loh Bapak Ibu ini nganggap saya wali, saya tanya AI itu. Namaku Muhammad Widodo. Tapi bahasa Inggris, nggak mau tanya bahasa Indonesia, tanya bahasa Inggris. Tanya bahasa Inggris. Jawabnya apa? Saya masukkan namanya ini, dia ini orangnya saya kasih tahu semuanya. Ternyata kata AI, mereka menyebut saya dalam hatinya wali. Waduh, bahaya gitu. Ya, jadi ini ciri-ciri orang cerdas. Kalau kita kalah cerdas dengan AI, maka kita nggak akan jadi apa-apa, jadi sampah. Ya. Kelima, orang cerdas memperhatikan makanan, minumannya, ya. Makanan berguna untuk akal, ya. Jadi kita pikirkan makanan bergizi apa enggak, ya ini. Makanan yang kedua, makanan yang halal, yang berikutnya yang toyib, baik. Ini mengandung omega 3, kacang-kacangan, protein apa enggak. Kalau saya kecil dulu sekolah itu diparutkan apa singkong jadi sawut, mangan sawut pakai kelapa, mangkane utek kayak telo kuwi. Goblok tuh. Ya, dulu kan diajari sulit ya. Karena apa? Tiap pagi makannya singkong, otaknya otak singkong. Nah, makanan yang berguna bagi akal itu adalah ilmu yang benar, ya. Makanan yang berguna bagi akal ini ilmu yang benar, kuliah yang benar, sekolah yang benar, ya. Kalau cari podcast ya podcast yang benar. Kalau nonton film ya film yang benar, ya. Kalau diskusi ya diskusi yang benar. Kemudian lingkungan yang benar,
Terus kalau cari lembaga pendidikan yang benar. Jadi kalau orang cerdas tanya, ini tadi beli di mana? Oh, ini beli di Alfamart, Indomaret susunya. Terus pakai uang apa? Ya pakai uang komitmen fee yang kemarin. Kan akhirnya itu halal, toyib, tapi zatnya tidak hal, tidak baik. Makanya jadi anak di sekolah non dua blek, gak pinter-pinter, di kongkon hafalan gak hafal. Jadi kalau orang cerdas zatnya ditanya, cara prosesnya ditanya, cara mendapatkannya pun juga ditanyakan. Nah, sebelum saya melanjutkan ke paragraf berikutnya, kita itu memiliki beberapa hal. Yang pertama tentang kejujuran intelektual, yang biasanya tidak mau orang itu jujur di bidang intelektual. Nah, kita ini harus punya pengetahuan kejujuran intelektual. Kita mengakui keterbatasan intelektual kita, itu harus diakui. Ya, kita tidak bisa menguasai semuanya. Terus siap mengubah pikiran saat dihadapkan bukti baru. Walaupun dulu ini budaya sudah dibangun nenek moyang bertahun-tahun. Jadi walaupun itu budaya dan kebiasaan sudah ditanamkan nenek moyang bertahun-tahun, kalau ada bukti baru yang menguatkan bahwa budaya itu nggak benar, ya kita harus siap meninggalkannya. Kadang kan nggak mau, karena apa? Contohnya begini, saya ditanya orang, Pak Wid, kenapa Pak Wid kok suka tinggal di perumahan yang seperti ini? Perumahan saya kan nggak mewah, kumulah perumahan saya itu. Jawab saya jujur, kalau jawab saya kalau pindah dari sini ke real estate, contohnya kayak ke Pakuwon, saya di sana akan jadi satpam. Kalau di sini kan saya jadi sultan. Ya kan, kalau di perumahan yang begitu saya jadi sultan, paling kaya. Tapi kalau di sana saya nggak jadi sultan, saya nggak akan bergeser ke sana. Terus teman saya bilang gini, sama nyindir aku ya. Ya enggak, saya tanya, kenapa nggak mau pindah? Karena ada ketidakjujuran intelektual. Nah, makanya orang itu karena kebiasaan tidak mau jujur. Orang itu kalau jujur berarti tidak menyembunyikan keterangan apapun, keraguan apapun demi egonya atau nafsunya, ya. Walaupun anak kecil yang ngomong, kalau benar ya kita harus jujur. Jadi kalau Sayyidina Ali, unzur maqal wala tanggur mangkol. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Jadi kita dituntut memiliki kejujuran intelektual. Kemudian kemalasan intelektual. Ini kemalasan intelektual. Hanya mengambil informasi yang sederhana dengan mengambil di media sosial, video-video pendek. Ya, kalau ngaji itu saya ajak ngaji 2 jam, nggak ada yang mau, lama Pak ngaji 2 jam. Saya ikut ngaji ini aja, karena video pendek. Ya, ini orang-orang yang memiliki kemalasan intelektual. Kalau jenengan ngaji sama saya mesti 2 jam, ini nggak malas nih, ya, kesemangatan intelektualnya. Jadi mengambil dari sumbernya, tidak suka ngaji dengan ngaji yang durasi panjang. Itu contoh orang yang memiliki kemalasan intelektual. Kedua, orang yang menyukai belajar dengan metode ceramah yang tidak jelas aturan dan strukturnya. Terus pokok ceramah, nyanyi-nyanyi, guyung-guyung. Ya, walaupun pakai jubah,
sampai joget-joget. Saya kan kadang begini lihat YouTube ya, di Facebook, di mana-mana medsos. Saja nih kiai apa biduan tuh kuwi. Lanang kemenyek koyo wedok, mulutnya ini bibirnya apa? Dikasih lipstick. Terus hafal juga mereknya lipstick, harganya itu hafal. Saja nih aku mantan SPG apa tuh? Ya, lu ya pernah itu di depan ini ngaji gitu. Ya terkenal juga. Nah, tapi yang menyemari itu penggemarnya ya biasa, kemalasan intelektualnya tingkat tinggi. Orang yang memiliki kemalasan intelektual itu malas ngaji kitab yang dibacakan guru seperti kita ini. Alasannya saya nggak bisa ngaji kalau kitab, nggak bisa baca kitabnya. Loh, di tempat saya nggak dituntut baca kitab, tuntut duduk durasi 2 jam. Kalau nggak bisa pegon nggak apa-apa, ditulis bahasa Indonesia. Ya nggak apa-apa. Latihan biar tidak malas intelektualnya, karena sudah sekian tahun tidur intelektualnya jadi malas. Alasannya kitab gundul lah inilah. Kemudian kebodohan yang disengaja, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Kebodohan yang disengaja itu mempertahankan ideologi yang tidak relevan. Ini dipertahankan terus, ya. Contohnya begini, kenapa kok nggak mau berangkat kerja hari Senin? Ini tadi kan pas hari kematian bapak saya, Gus. Kamu kerja di BUMN ya radi gopres, nggak masuk kamu walaupun tesmu nilainya bagus. Udah dibilang ini waktunya masuk kerja, baru diterima kerja, wah gebelaknya bapak aku nggak berangkat kerja, kan nggak relevan ya. Sampai mantu aja dihitung, ketemu nih biro, wah ketemu nih parlikur, saya ketemu parlikur, berarti soleh mangan bung selama 2 tahun. Jadi mantu ini, saya dulu mantu ini dihitung sampai marot wone. Tatang koi, sama di kita Pak. Mertuanya orang Madura, saya tanya pakai Madura, mana kitab sampean? Pakai hitung-hitung. Akhirnya wis beres, anak sama anak seneng nggak apa? Saya tanya, kamu cinta sama dia? Iya Pak, cinta Pak. Besok nikah. Itu kan sudah relevan. Penganannya kerja di BUMN kok cip nggak hitungan ngono. Ate mantu. Ya, kadigawe karo Erick Thohir. Itu kan mempertahankan ideologi yang tidak relevan. Mantu itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ulang lagi. Saya bilang nanti kalau kamu punya anak jangan kayak mantumu. Mosok aku teko ke jam isu, jam 6 sore cepet mari. Temu mantan ini 2 kali, ini orangnya masih ada. Tapi gak relevan belas sih. Iya, tapi nggak apa-apa, barokah gak relevan. Kamu macak bodoh ya tambah oleh bojo ayu toh. Tamu wis ben moro tuamu ngono sing penting anak gelem bawamu. Berikutnya tidak mau belajar ideologi-ideologi lain ya yang sedang berkembang. Ideologi yang sekarang sedang berkembang, macam-macam nih, banyak ideologi. Ya. Kemudian mempertahankan budaya dan peradaban tertutup atau ideologi tertutup. Ini yang namanya teori pengetahuan yang harus Bapak Ibu ketahui dulu. Kemudian yang berikutnya ketidakjujuran intelektual. Jadi menyampaikan sesuatu berdasarkan ego, itu namanya memiliki ketidakjujuran intelektual. Ya. Berdebat panjang yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Ini ketidakjujuran intelektual. Kemudian hanya percaya insting dan perasaan. Lah perasaan kula mboten ngoten Gus. Saya tanya, "Iki kancamu bener enggak? Udah nyilih motorku didol." "Mboten Gus, ngene Gus." "Basa didol temenan." "Lah perasaan kula nggih mboten Gus. Perasaan saya enggak Gus." Nah itulah hanya berdasarkan insting dan perasaan. Perasaannya sedih terus kok ate kon pekapi.
Orang yang suka membatasi pemikiran dengan egonya, ini orang yang tidak jujur secara intelektual. Kemudian tidak memiliki opini yang sehat. Ya, itu ciri ketidakjujuran intelektual. Nah, hari ini yang ngetren ketaatan pada sapi suci. Yang ngetren hari ini. Tahu ketaatan pada sapi suci? Itu loh kisahnya Musa Samiri di zaman Nabi Musa kan bikin patung sapi yang disucikan. Dan sekarang ini terjadi lagi di zaman modern. Jadi seperti ketaatan pengikut Musa Samiri, tidak berani mengkritik ideologi yang sudah berjalan turun temurun, salah bener nderek mawon. Okay. Ini saya tidak berani mengkritik karena dia penguasa. Waduh, kritik kok diciduk aku. Ya, zaman Orde Baru kan gitu. Guru dosen jelaskan di kelas, ngerasani, besok ketangkep. Kok iso ya, siapa yang di tengah-tengah kita yang jadi intelnya? Dulu itu seperti itu. Waduh, kita punya ketaatan seperti ketaatan pada sapi emas dan sapi suci. Saya tidak berani mengkritik karena dia temannya penguasa. Karena temannya penguasa sudah jelas diputuskan pengadilan, gak ditahan-tahan. Jumlah Euro ini cek komen-komen di medsos, ya loh. Melihat nggak seperti itu? Orang di medsos sudah rame, itu sudah diputus pengadilan kok nggak ditahan-tahan, nggak dipenjara. Yaitu karena ketaatan pada sapi suci. Terus orang yang taat pada sapi suci dijuluki ternak. Itu kalimat itu. Bapak Ibu harus tahu. Nanti kalau seperti itu, saya tidak berani mengkritik karena dia tokoh agama, okay, tokoh masyarakat. Ini yang terjadi di zaman sekarang kita hidup ini. Okay, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, silakan, Pak. Berikut dari keimanan dalam tidak sering di malaikat lalu itu tak akan ketahuan. Kira-kira gimana? Kejujuran intelektual itu dipengaruhi iman orang enggak? Uang lembaga yang basisnya orang-orang beriman aja masih lolos, nggak jujur, korup. Saya tanya, kok sampean kok jadi korup? Alah, wong tobatnya gampang ya mas. Jadi sampean mau coba istighfar 100 kali setiap hari sudah diterima oleh Allah tobatnya. Nah, gitu. Pertanyaannya jawabannya ada di paragraf berikutnya. Nah, habis ini saya jelaskan kenapa kejujuran kok tidak bisa diukur dengan keimanan hari ini. Kalau dulu itu orang beriman pasti jujur. Kalau sekarang orang beriman belum tentu jujur. Nah, ini makanya nanti lama-lama masih perlu nggak sekolah agama? Banyak memproduksi orang nggak jujur juga. Porsi ini pesawat aja dijual belikan.
Ajane wae budal gak sido budal. Itu tadi, karena ketidakjujuran intelektual, ya karena sistemnya taat pada sapi suci, ya pokoknya sendiko apa jarine juragan. Ya. Oke, nanti saya jelaskan di paragraf berikutnya. Ada lagi? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sesuai dengan penjelasan di awal tadi bahwa hari ini itu yang benar itu kadang tertutup dengan yang viral. Padahal yang viral itu bahkan tidak ada value-nya. Nah, sekarang ketika kita sudah belajar filsafat begini, bagaimana kita menyikapi ini, terus bagaimana ilmu kita yang sudah kita dapatkan ini setidaknya bermanfaat kepada orang di sekitar kita. Apakah kita harus menunjukkan bukti atau bagaimana, karena hari ini itu antara yang benar dengan yang tidak benar itu kadang sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya gimana ini? Apa pilih yang viral atau pilih yang benar? Sekarang nggak ada yang viral, nggak ada benar. Ada kebenaran baru. Kebenaran baru itu kalau semua sepakat itu benar, walaupun melanggar konstitusi ya dianggap benar. Walaupun itu dilarang oleh Allah, kalau semuanya sepakat tidak apa-apa. Contohnya soundboard itu mahdorotnya besar apa enggak? Nyatanya kaca aja pecah. Sampai gerbang masuk kampung dipotong demi soundboard. Itu karena viral mengalahkan kebenaran. Kebenaran yang mana? Ini dia membawa kebenaran baru atas kesepakatan mereka. Terus bagaimana? Ya bagaimana ini? Bahwa bogaru. Ya memang ini yang kita hadapi. Pilih bener apa pilih viral sekarang? Makanya saya berpesan pada Bapak Ibu, kalau ngaji nggak perlu ngetren. Kalau ngetren itu biasanya menghilangkan value. Kalau value, nilainya hilang kalau sudah ngetren. Begitu nilainya hilang, akhirnya tidak ada nilai, dilempar ke pasar dengan harga murah. Makanya orang itu kalau ngetren grafiknya naik, pasti akan turun. Ya. Makanya kita ngajinya eksklusif saja, nggak usah ngetren, ya karena sesuatu yang ngetren menurut filsafat juga menurut ilmu ekonomi, ya marketing itu akan cepat hilang nilainya. Ya. Makanya tetap aja jadi sesuatu yang tidak ngetren dan tidak viral. Bebannya sebenarnya ini orang ngaji sekitar 80 orang ngaji filsafat. Itu beban saya. Satu jamaah ini sampai dengan 1000 jamaah yang ngajinya model di api unggun, di panggung ceramah, guyung-guyung, terus latihan musik DJ diputer dangdung, terus marhaban ya Nabi, marhaban ya Nabi. Jadi bandingannya seperti itu. Kita pilih yang mana? Yang viral apa yang tetap benar? Kalau jualan pilih yang viral apa yang benar? Saya tanya sekarang, saya kan lagi ngetren viral, Bu Titi lagi viral setiap hari. Kalau nggak viral saya kalah, Gus, nggak laku, Gus. Ya tahu saya. Tapi kalau sudah viral, tetap harus memiliki kejujuran intelektual. Materialnya juga harus bagus, sehat, minumannya, makanannya, ya. Nah, orang di Indonesia itu bikin viral, pokoknya makanan, minuman tidak dimakan sekarang, tidak mati sekarang, masih dilanjutkan. Ya tetap kita sebagaimana yang diajarkan Nabi tetap memilih yang benar, ya, walaupun rasanya pahit. Ya, tetap milih yang benar. Sekolah pun tetap milih yang benar. Semuanya tetap yang benar. Jadi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun, ya. Walaupun ini ada kebenaran baru, sesuatu yang salah kalau diulang-ulang setiap hari sampai satu generasi dan generasi itu tidak tahu, dianggap itulah benar.
Ya contohnya yang lagi ngetren kasus kertas 1 lembar aja itu terus diulang-ulang di medsos. Orang yang tidak paham dianggapnya benar karena diulang-ulang tidak ada yang memprotes. Entah karena itu memang dikelola dulu sebagai menu politik, kita kan tidak tahu karena kita bukan orang politik. Kadang-kadang orang politik itu kan dikelola untuk menu politik, semua dikelola biar terkenal dulu, terus nanti orang itu kan biar rakyat iba. Itu kata Niccolo Machiavelli, memang dikelola dulu sampai orang menderita, setelah itu pahlawannya datang, ya. Terus memberikan kenikmatan-kenikmatan supaya orang tertarik kepada dia. Walaupun seperti itu, kita tidak boleh ikut-ikutan, tetap ikut yang benar. Tapi di zaman akhir yang benar pengikutnya sedikit. Pondok itu lek bener-bener ngaji tenan santrine didik. Lek ngajine pokoke los-losan akeh. Masih bayari jutaan ya akeh. Gitu. Oke, jadi kalau kita belajar filsafat, tetap kebenaran hanya ada satu, ya. Quran juga mengatakan tidak pernah ada kebenaran itu dua. Ya, tetap satu. Biarkan saja di awal-awal kita digencet yang tidak benar dengan viral itu, ya, pada akhirnya kebenaran pun juga akan muncul dengan sendirinya. Yaitu kalau menurut filsafat. Ya, mungkin ada yang lain yang di Zoom. Ya, kita lanjutkan. Innal insana, bahwa manusia kullu insanin, setiap manusia, ya'lamu, mengetahui, asya'ahal, adidatan, banyak, fi hayatihi, dalam hidupnya, wa tata'addadu, dan banyak, dan ada banyak, fi nafsihi, dalam dirinya, alwanun, ragam, minat tafkiri, pemikiran, wal idroki, dan persepsi, wala syakka, dan tidak pelak lagi, fi anna kasiron, bahwa banyak jenis minal ma'arifi, pengetahuan, al insaniyati, manusia, yang sa'u, yang timbul, ba'duha an ba'din, artinya satu sama lain. Jadi kalimat panjang itu artinya satu sama lain. Fayasta'inu, fayasta'inu, jadi dengan dibantu, al insanu, manusia, bimahrifatin, pengetahuan, sabikotin, terdahulu, ala takwini, dalam membentuk, ma'rifatin jadidatin, ma'rifatin, pengetahuan, jadidatin, baru,
mas'alatu hiya. Wal mas'alatu permasalahannya adalah, wal mas'alatu hiya permasalahannya adalah an-nadha'a untuk meletakkan yadana tangan kita alal khuyutil awaliyati, alal khuyuti pada benang-benang al awaliyati utama, litafkiri pemikiran, alal yambuhi pada sumber pengetahuan, al-ami umum, liidroki persepsi, bisuratin dengan gambaran, amatin umum. Nah, ini kita jelaskan kenapa sih manusia tidak jujur. Ya, termasuk sumber yang dia peroleh. Contohnya kalau kita punya anak dari kecil, kalau konsumsi makannya walaupun halal menurut BP POM, menurut MUI, tapi yang kita dapatkan untuk mendapatkan makanan itu tidak halal, walaupun anak ini diberikan pelajaran yang luar biasa manfaatnya, walaupun itu Quran, tetap nggak akan bisa nempel. Ya, kalau tadi pertanyaan kenapa orang kok nggak jujur, memang dari sananya sudah tercetak tidak jujur. Jadi bengkelnya merasa kesulitan bagaimana merubahnya karena materialnya sudah tidak jujur. Contohnya begini, apakah orang-orang itu tidak pinter? Pinter. Apakah mereka tidak beriman? Beriman. Nyatanya hafal Quran kan ya beriman. Ukuran orang syariat kan beriman. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu, dia itu menggunakan ilmunya dengan tidak jujur. Gimana ini? Wah gini aja ya, kamu saya kasih ini tapi saya minta sekian, kamu saya kasih ini minta sekian. Di semua lini seperti itu. Tapi apakah sholat 5 waktu ditinggalkan? Enggak. Puasa Ramadan ditinggalkan? Enggak. Berarti kan nggak ada hubungannya itu agama dengan kejujuran akhirnya. Nyatanya kalau lagi musim Ramadan yang bukber itu sholat nggak? Ya nggak juga. Nah jadi kita jangan menuntut anak kita jujur dan baik karena yang kita masukkan ke perut anak kita tidak baik. Dulu itu orang kalau bekerja di profesi tertentu anaknya ndablek, tapi di masa saya kecil dulu SMP sudah naik RE King gitu kan, anak siapa? Anakku apa itu dia? Oh iku pantas. Jadi orang-orang dengan profesi tertentu akhirnya dikenal itu wajah-wajah korup. Akhirnya anaknya pun terlahir cerdas, pinter, tapi ilmunya nggak manfaat. Nah, jadi belajar agama di sekolah kan sekolah agama yang viral. SPP-nya SD aja 1 juta 1 bulan. Ngalahkan SPP kedokteran 1 semester. Ya. Jadi pertanyaan 2 tadi, karena apa? Kalau kita belajar filsafat Islam, apapun yang dimakan dan diminum oleh anak-anak kita itu juga akan menghasilkan apa yang kita masukkan di situ. Saya kan ditanya orang, Pak anak saya kok suruh hafalan juz amma aja sulit. Anaknya bapak kok bisa itu tasmi 5 juz sudah. Saya itu ya, kalau dapat uang itu saya pilah-pilah. Istri saya kasih tahu, ini boleh gak boleh masuk itu, ini masuk sana aja, masuk sana, masuk sana. Ya, akhirnya apa? Walaupun nilainya kecil tidak apa-apa, yang penting halalan thayyiban yang saya masukkan. Lah ini kalau nggak halalan thayyiban itu mujizatnya Allah, kalau nggak mungkin nempel.
Kalau di zaman kecil saya, kenapa itu orang nggak mau sekolah, dipondokkan pulang, pondokkan pulang. Rumornya orang tuanya punya pesugihan. Pantas nanti pesugihan sekolah nang pondok anaknya panas bapaknya. Nah, rumornya dulu kan gitu. Yang dilalah memang saya niteni dari berpikir kritis itu niteni, walaupun tidak berani mengkritiki, saya niteni. Oh iya, kalau anak cucunya model orang begitu disekolahkan mondok, padahal dulu ke mondok yang ngetop ya pulang, nggak kerasan. Karena sumber yang diserap oleh anak itu dari sesuatu yang tidak baik, akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang tidak baik. Pilih mana bangunannya megah tapi tidak memproduksi manusia baik, apa bangunan biasa tapi memproduksi manusia baik. Pilih naik cherry tapi itu orang jujur dan baik, nerimo. Naik Alphard tapi tidak baik, hasil korupsi, ternyata flash disknya isinya luar biasa. Pilih mana? Ternyata kan nggak milih semuanya kan? Nah itulah nanti keraguan di dalam intelektual. Contoh begini, orang kalau pilihan kepala desa, intelektualnya itu menipu apa enggak? Dia sendiri nggak percaya kalau dia itu terpilih, terus dia mengeluarkan uang itu karena dia tidak percaya kalau dia itu dipilih. Padahal masyarakat luas itu sudah mempercayakan dia, nggak dikasih uang, tapi dia sendiri termakan dengan lingkungan yang tidak baik. Wah, aku gak ngasih sedikit-sedikit, nanti orang-orang kecewa sama saya. Kita jangan kecewa dengan wakil kita. Ya, makanya kalau bahasa filsafat, yang duduk di Senayan itu wakil rakyat bukan? Ya wakil, kan sudah jenengan wakilkan semua kan? Makan enak diwakili siapa? Pergi ke luar negeri diwakili siapa? Ya sudah, jangan menuntut dong, kita sendiri yang milih. Dulu terima uangnya kan? Ya sudah, kalau kita orang cerdas ya sudahlah, dulu ya kita sepakat seperti itu, mewakilkan semuanya dengan kalimat saya pasrah wakil wali dumateng panjenengan wakili sedoyone tenggene Senayan, ya toh. Beras 12 juta, tapi emang aneh. Beras 12 juta, gimana cara makan beras 12 juta? Saya bagi-bagi beras tiap Ramadan itu nggak sampai 12 juta, sudah 500 orang, 500 paket. Itu gimana satu orang 15 juta itu? Nah itulah, karena sudah tidak ada kejujuran intelektual. Apa nggak pinter? Pinter. Saking pinternya malah tidak jujur. Oke, jadi yang menciptakan ketidakjujuran banyak hal, ya lingkungan, ya walaupun anak kita berikan sesuatu yang istimewa, halalan thayyiban, tapi kalau kita salah memilihkan lingkungan juga akan salah juga. Makanya harus teliti dan jenius. Milih sesuatu itu teliti dan jenius. Oke, kita lanjutkan dulu ke paragraf berikutnya. Wayajibu, pertama-tama kita harus ngaji pondokan, wayajibulan wajib. Ya ini Arabnya sudah modern. Wayajibu, pertama-tama kita harus an-na'rifa, mengetahui qabla kulli syai'in, qabla terlebih dulu, kulli syai'in segala sesuatu, annal idroka bahwa persepsi, yang qasimu terbagi, bisuratin ro'isiyatin secara garis besar, bisuratin ro'isiyatin ya. Ila nau'aini, menjadi dua jenis.
Bila nau'aini menjadi dua jenis, ahaduhuma salah satunya, at-tasawwuru adalah konsepsi. Wahwa yaitu al-idrakus sadzaju, al-idraku persepsi, as-sadzaju sederhana. Al-akharu dan yang lainnya, at-tasdiku adalah tasdik. Tasdik itu kalau terjemah bahasa Inggris ya doktrin atau dogma. Wahwa yaitu al-idraku persepsi, al-muntawiyu yang melibatkan ala hukmin pada hukum atau penilaian, fatasawwuru maka konsepsi, kata sawurina seperti konsepsi kami, limaknal kharoroti tentang ide panas, aun nuri atau ide cahaya, aus sauti atau ide suara, wa tasdiku dan tasdik, katasdikina seperti keyakinan kami, bi annal kharorota bahwa panas, tokotun kekuatan, mustauratun yang diturunkan, minas syamsi dari matahari, wa anna syamsa bahwa matahari itu anwaru lebih bercahaya, minal komari daripada bulan, wa anna dzirrata bahwa atom itu qabilatun rentan, qabilatun rentan, lil infijari terhadap ledakan, wa nabda'u dan kita mulai al-ana sekarang, bitasawwuratil basyariyati, bitasawwurati dengan konsepsi al-basariyati manusia, lidarsi tentang studi,
asbabiha pada sebab-sebab, wa masodiriha dan sumber-sumber, wa natanawala dan kita akan membahasnya, atau dan kita akan membahas ba'da dzalika, ba'da setelah dzalika tasdiqoti, dogma-dogma itu, wal ma'arifi dan pengetahuan-pengetahuan itu. Ya, sekarang kita sampai pada instrumen pengetahuan. Saya jelaskan dulu, oke, karena kemarin kan sudah saya jelaskan beberapa hal, sekarang tentang instrumen pengetahuan. Instrumen yang pertama adalah indera, ya, yang kita miliki ini indera. Ya, kata Aristoteles, ya, makolatu Aristoteles ini, ya, makolahnya, quote-nya Aristoteles, man faqada khisan faqada ilman, ya. Barang siapa kehilangan satu indera, ia kehilangan satu ilmu. Kalau orang buta tidak akan bisa menjawab pertanyaan tentang warna, okay? Maka jangan bertanya tentang warna, karena dia tidak akan tahu, karena sudah kehilangan satu ilmu. Yang kita ajukan adalah tentang rasa dan baunya, okay? Makanya kalau tahu orang ini begini, jangan ditanyakan yang nggak mungkin tahu. Jadi ini adalah indera kita. Kemudian instrumen pengetahuan yang kedua adalah rasio. Yang ini akal kita ini. Jadi instrumen untuk memperoleh pengetahuan selain indera ini adalah rasio. Ya, kalau indera melihat, merasa, meraba, ya, sekarang kita dengan rasio. Halusnya pipi dengan halusnya tembok sama nggak? Ya sama kan? Ya. Jadi contohnya ini kalau dengan rasio ini berperan dalam aktivitas pemilihan yang namanya kualitas, yang namanya kuantitas. Ini rasio. Hanya rapat tuh dipilih. Oh ini ranking 1, ini ranking 2, ini 10 besar. Ya, itu. Nah, kategori tentang kuantitas di dalam filsafat Islam namanya maqalatul kami. Ini tentang kualitas, kuantitas. Nah, sedangkan tentang kualitas maqalatul kaifi. Ya, kita kalau bicara jarak berarti apa namanya? Nah, meter, ya. Kalau kita bicara berat berarti apa? Kilogram atau gram. Ya. Kalau kita bicara luas tanah berarti meter persegi. Nah, itu kan rasio kita yang bisa memilah. Bagaimana? Ini kita kasih kalkulator, itu alat, tapi orangnya tidak pernah dikasih doktrin rasio. Bisa nggak menjalankan kalkulator? Nggak bisa. Makanya rasionya harus diberikan ilmu dulu untuk memproduksi apa yang dia butuhkan. Jadi semua perkara tidak masuk kategori kuantitas, juga kualitas, namanya relatif. Ya, yo kang ini kang ngono, berarti ya relatif. Orang cantik, tampan itu juga relatif. Ya. Nah, relatif ini namanya maqalatul idhofi. Ini relatif. Sebenarnya itu di materi yang saya kirim kan ada itu. Ya. Nah, tidak termasuk relatif disebut substansi, namanya maqalatul jauhari. Ya. Mereka menyebut substansi adalah esensi atau zat.
Instrumen yang ketiga adalah hati. Ya, instrumen yang ketiga adalah hati. Jadi untuk memperoleh pengetahuan selain indera dan rasio adalah hati. Tapi hati ini bukan menurut istilah Al-Quran. Ya, hati ini, awas nanti kalau ngaji filsafat dengan ngaji tasawuf nggak sama. Yang dimaksud hati menurut filsafat. Hati yang dimaksud adalah jiwa. Kalau hati yang dimaksud tasawuf adalah qalbu. Ya. Hati atau jiwa ini ya. Kalau di dalam filsafat disebut irfan. Nah, pengetahuan ini dapat diperoleh melalui penyucian jiwa. Ini nggak bisa masuk ilmunya kalau jiwanya belum suci. Tapi hari ini jiwa itu berbeda dengan pengertian orang Barat ya. Orang Barat sudah meninggalkan ilmu jiwa. Tapi mereka menyebutnya behavior sekarang, perilaku. Ya. Aneh, karena mereka dikejar pengetahuan tentang alam akhirat, itu nggak mau. Sekarang ilmu jiwa dibedakan. Nah, makanya tempatnya neuroscience. Ya saya gini, loh kalau neuroscience kan tempatnya di otak, bukan di jiwa. Kenapa orang Barat sekarang kok mengatakan itu termasuk ilmu jiwa? Dan psikolog kita juga meyakini bahwa itu ilmu jiwa. Itu tempatnya kan di otak, bukan di jiwa. Itu kecerdasan otak, bukan kecerdasan jiwa. Mereka itu karena kalau dia percaya jiwa, berarti harusnya percaya hari kebangkitan, hari akhirat. Wong jiwa itu tempatnya di akhirat kembalinya. Nah, karena dia sudah terlanjur tidak percaya dengan akhirat, akhirnya dia meninggalkan definisi ilmu jiwa tadi dengan merubah menjadi behavior, ya, human behavior, bukan jiwa lagi. Maka dia mengembangkan neuroscience, kecerdasan otak, terus dijelaskan lagi melalui ESQ, macam-macam lah ya. Sekarang kita tetap memilih yang dimaksud itu jiwa yang ada di dalam diri, apa yang dekat dengan otak. Jiwa yang dekat dengan hati, apa yang dekat dengan otak. Kalau dekat dengan otak itu kecerdasan namanya. Kecerdasan otak, neuroscience. Karena mereka dituntut meyakini akhirat, maka dia tidak memilih jalur jiwa yang merujuk kepada jiwa yang disebutkan Quran. Badan psikhe kan artinya jiwa yang disebutkan Quran. Mereka sekarang meninggalkan. Maka sekarang yang dipelajari bukan jiwanya tapi gejalanya. Ya lucu tuh. Mau pahe gelem anake. Sama dengan kalau kita ngaji, jangan ikuti ulama, kembali ke Quran hadis. Terus hadisnya siapa? Imam madhab itu juga manusia, juga banyak dosanya. Kan gitu, tapi kita dipaksa mengikuti Quran hadis. Ya ternyata hadisnya siapa? Bukhari Muslim yang sahih. Padahal yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim hampir mayoritas itu hadisnya Imam madhab. Ya lucu toh. Berarti nggak pernah ngaji filsafat. Kan motor oleh kacer. Ya, jadi dengan hati mensucikan jiwa. Terus teori pengetahuan, ya sumber utama pengetahuan adalah dalam pembahasan filosofis ini, manusia memiliki peran sentral dalam filsafat modern namanya epistemologi. Kita nggak akan bisa menjelaskan banyak hal kalau kita nggak paham epistemologi. Jadi contohnya ginilah yang lagi ngetren. Kalau sound horeg itu diharamkan oleh sebagian pihak, nanti mereka itu akan menciptakan musik horeg yang islami. Kalau kita belajar filsafat, lihat saja, nanti mereka akan menampilkan musik yang horeg soundnya tapi yang islami, supaya tidak diharamkan. Loh, ini pemikiran filosof. Kalau dia diharamkan, pasti mereka punya pemikiran yang arahnya, karena yang mengharamkan itu adalah umat Islam, ya, tokohnya, ulamanya. Berarti mereka juga Islam juga akan menciptakan satu mode baru
yang tadi disebut konsepsi dan persepsi, ya, namanya sonhoreg Islami. Nanti, ya, lama-lama bukan Islami lagi, syar'i. Karena apa? Ketika kita sholawatan, ini sudah terjadi fenomena, ya. Kalau kita belajar ilmu fenomenologi, di tengah-tengah sebelum pembukaan pengajian itu sudah pakai musiknya DJ. Alasan EO-nya apa? Dulu kan pakai terbang, pakai rebana nggak apa-apa. Sekarang kan kemajuan zaman, didiklah anakmu dengan zamannya, sesuai zamannya. Zamannya musiknya DJ, dangdung, 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 seperti di Color, di Alexis. Sekarang sudah masuk ke panggungnya orang ngaji. Nah itu bergeser pemikirannya karena ketidakjujuran intelektual. Wis karuan haram diakali tetap supaya ini jadi halal, tidak jujur. Pilih mana? Tetap rebana, banjarian, apa ganti musik DJ? Loh, ini kan proses. Jadi begitu itu karena sumber pengetahuan yang didapat oleh manusianya dari mana. Sekarang aja lebih percaya potongan video pendeknya di YouTube daripada ngaji pakai kitab. Nah, kita ngaji tentang tasawur. Nah, di situ ada namanya teori Platon. Terus ada teori rasional. Platon itu pendiri tentang filsafat arketip. Apa arketip? Itu loh, kalau di musiknya sonhoreg ada tap 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 ketap ketip itu loh. Arketip itu kalau bahasa Arabnya alamul misal, alam misal. Kalau saya sampaikan alam idea tahu? Ya rodo-rodo tahu yang alam idea daripada alamul misal. Syekh Abdul Qadir padahal jelaskan alam misal. Kenapa nggak paham alam misal? Ya, Platon mengatakan itu arketip. Jadi pola atau ide-ide dasar. Ya. Dulu itu salon itu alah cuma satu puas. Nyanyinya Bang Haji Roma Irama tahun 80. Terus jadi kompo, jadi ini, jadi itu nggak puas. Ya. Itu karena di otak manusia ada namanya alamul misal. Terus berinovasi. Mulai dilarang dari sini, lewat sini, lewat sana, dilarang sana, lewat sana lagi. Diharamkan berarti diturunkan sampai Nabi yang terakhir Muhammad tetap saja ada dari jalan. Bagaimana dia bisa keluar? Ya. Nah, kemudian karena di sini itu sudah diberikan oleh Allah otak yang cerdas, kecerdasan ini. Nah, teori ini diadopsi oleh para filosof terkemuka Eropa seperti René Descartes itu sama Immanuel Kant. Nah, ini sekarang pendidikan kita banyak masuk pemikiran-pemikiran Immanuel Kant. Nah, teori rasional ini memiliki keyakinan bahwa sumber konsepsi adalah persepsi atau al-idrok. Ya. Jadi sumber konsepsi kita adalah persepsi. Nah, menurut teori rasional, jika Anda ingin sehat, Anda harus berolahraga. Benar nggak? Menurut logika kita, kalau ingin sehat harus olahraga. Kalau ingin kaya kerja keras, benar nggak? Kalau ingin kaya katanya suruh kerja keras, benar nggak? Kita belajar filsafat sekarang. Itu kata motivator. Kalau ingin kaya harus kerja keras. Kalau teori itu kata Platon benar, berarti kuli bangunan harusnya lebih kaya daripada presiden. Ya kan? Orang kerja jadi kuli ya harusnya lebih kaya dari direkturnya. Karena katanya mereka syaratnya kaya harus kerja keras. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi syaratnya kaya harus kerja cerdas, smart. Pilih mana? Kerja keras atau kerja cerdas? Ya cerdas. Makanya sehat berarti kan mau umur panjang sehat kan tidak harus olahraga. Fitness 2 hari sekali. Kalau di kesehariannya ditutup
auratnya, tapi setelah video dipoto-foto dipasang di status story. Loh, kok ngono bolehan? Akhirnya saya kan tahu yang biasa ditutupi. Oh, al-idrok sama persepsi konsepsi saya bisa membayangkan. Nah, itu teori rasionalnya. Ya. Kemudian dari teori rasional ini ada namanya teori empiris. Ya, empiris. Jadi empiris ini menyatakan bahwa hanya persepsi indrawi yang menyuplai pikiran manusia dengan konsepsi. Ya, ide dan kemampuan mental yang merefleksikan dalam pikiran tentang indrawi. Ya, apapun yang tidak dapat diindra bukan pengetahuan, kata teori empiris. Terus gak masuk akal, nggak perlu dibahas itu. Gak bisa di dalam penelitian, nggak masuk akal. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal tidak masuk ke teori empiris. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu jual jamu gebyok, tahu kan jamu gebyok yang di orang ramuan zaman dulu, loh, tapi itu tidak bisa dibuktikan ilmiah, tapi diminum sehat. Itu namanya pengalaman empiris. Loh, ini jamu gebyok dulu kunir asam gini tambah sehat. Minum yang pabrikan malah nggak sehat. Padahal itu sudah masuk ke teorinya orang-orang farmasi. Nabi Musa ketika dikejar-kejar Fir'aun, perutnya sakit, melilit-melilit, mencret-mencret, kata Allah apa? Musa, ambil itu daun simbukan, kamu kunyah-kunyah, tempelkan perutmu. Akhirnya kan sembuh. Nah, itu teori empiris dilakukan waktu masa kecil saya, mbah saya itu ambil daun simbukan, kemah-kemah gitu, dikunyah, tempelkan perut saya, sembuh. Terus saya punya ponakan yang kuliahnya di farmasi. Om, ini mengandung apa ya kok bisa menyembuhkan sakit perut? Itu akhirnya kan ditanya sama teori rasionalnya dia, kok iso yo? Wong saya ngasih air ke kakeknya yang sakit, diobati dokter di rumah saya nggak sembuh-sembuh, saya bacakan di aqua, terus diminum sembuh, besok pulang, airnya mengandung apa kok bisa mbah itu sembuh? Karena persepsimu sama konsepsimu berbeda dengan saya, teorimu sama teoriku berbeda, ya. Nah, kemudian ada nadhoriyatut tasawwur, ini teori disposisi. Jadi teori rasional memiliki keyakinan bahwa sumber konsepsi adalah persepsinya manusia. Ya, contohnya ini ada tasdik dan sumber utamanya. Kemudian ada doktrin rasional. Ini doktrin rasional. 1 tambah 1 berapa? 2 itu doktrin. Dulu kalau disepakati 4 ya jadi 4 karena kesepakatannya 2. Ya. Itu doktrin namanya, doktrin rasional, doktrin tapi masuk akal. 2 kali 100 berapa? 200. Itu karena doktrin. Dulu kalau mbah-mbah kita itu menyepakatinya 300 ya 300. Dulu kan tidak ada angka 0. Terus bingung gimana akhirnya 99 balik lagi 1, 99 balik lagi 1. Untung ada Ibnu Khayyan Al-Jabbar itu. Terus ada apa? Al-Khawarizmi akhirnya menemukan angka 0 kalau 10 tidak dijejer-jejer 10, ya kan? Coba huruf Romawi itu. Kalau banyak kan nggak bisa. Akhirnya 1 sama 0 berarti 10. Kalau 0-nya 2 berarti 100, 0-nya 3 berarti. Nah, tapi yang nggak ngerti doktrin, nomor HP-mu berapa? Piro HP-mu? HP-mu berapa? 081 Gus. Loh, kok iso kosong di tombol? Itu namanya nggak ngerti doktrin rasional. Kosong itu nggak ada, 0 baru ada nilainya. Sekarang tambah pinter tambah OON. Takoi nomor HP-mu berapa? 081 Gus. Nggak usah dilanjut, itu wong nggak ngerti doktrin rasional. OON.
Jadi manusia juga dibatasi dengan doktrin rasional dan doktrin empiris. Doktrin empiris itu pemikiran manusia dibatasi medan-medan empiris, ya, seperti metafisika dan muspro. Tahu muspro? Bahasa KBBI-nya jadi muspra. Besok 10 tahun yang akan datang kalau ini terkenal dimasukkan oleh Dirjen Bahasa di Jakarta, muspro jadi muspra. Nelongso dulu kan nggak ada, jadi nelangsa karena terkenal sama Katon Bagaskara jadi nelangsa. Karena 10 tahun berulang-ulang kalau dikenal masyarakat maka dimasukkan kamus besar. Ya, sia-sia alias muspro. Jadi pengalaman kita menuju sesuatu yang objektif dan subjektif. Oke, ada pertanyaan enggak? Nah, akhirnya terjadi yang namanya perbedaan ideologi. Ya, kalau sudah sekolah tidak akan ketemu, tetap akan berbeda ideologi. Kalau kita Islam, Sunni Syiah sampai kiamat pun akan tetap berbeda ideologi. Ya. Orang Jawa dan orang Batak tetap tidak akan sama. Ya. Politik pun juga tidak akan sama karena itu merupakan ideologi. Ada pertanyaan? Terus kan tadi mencontohkan tidak diteliti secara empiris bahwa kita menjadikan ramuan jamu itu menjadi sehat. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian memang ada unsur-unsur dari bahan-bahan itu yang memang menyehatkan tubuh. Nah, sekarang kayak orang Jawa yang tadi Gus juga sebutkan, wong zaman sekarang kok arti manten agak pilih-pilih itu, apakah juga bisa diteliti secara empiris kenapa orang Jawa itu kok posisinya gotak gatuk matuk gitu ya? Iya, tenong di lumahno, ngomong dikenal orang Jawa, ya kan? Iya. Jadi misalkan mencari hari terus kemudian mau ke tempat itu dan sebagainya itu bagaimana? Dulu waktu Ramadan sudah diajari itu. Teorinya siapa? Nah, diajari kotak-kotak, bangun rumah, harinya dihitung. Nah, itu sudah dijawab Pitagoras. Ya. Jadi semua itu ada bobot dan nilainya, maka nilainya pun dihitung. Pitagoras menemukan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu ternyata menggunakan rumus matematika. Lahirnya orang pun dengan rumus matematika, matinya pun dengan rumus matematika. Kesuksesannya pun dengan rumus matematika, ketidaksuksesannya dengan rumus matematika. Maka Pitagoras itu menjelaskan, ini kalau mau bikin rumah, dan rumah itu ditempati penghuninya bisa adem ayem, sakinah mawaddah warahmah, desainnya harus begini. Karena pasangannya itu namanya titik. Terus dihitung sama Pitagoras, pasangannya namanya si B, dihitung. Kamu nggak cocok kalau desain seperti ini. Itu sudah dijelaskan Pitagoras. Ya. Tapi karena orang Jawa tidak mampu menjelaskan dengan literasi, pokoknya jari bah biar ngono, bukti empiris. Ya, makanya kalau ditanya kayak dulu saya ini karena mertuanya nggak ngerti teorinya Pitagoras, ya saya nggak ngomong. Saya ngomong sudah lah, pokoknya kapan mantenan, kalau boleh besok saya lamar. Dan gitu aja, saya mau ngomong hitungan Jawa paling pun wakil kliwon legi yang nggak tahu, hitungannya orang Sunda mais mau manggang menang yang nggak tahu, ya Sagittarius sama Cancer sama dia nggak tahu. Akhirnya ya sudahlah, tenong di rumah no, ngomong di genah no, anak mulai gak tak lamar. Nggih Pak, angsal Pak. Jaluk mas kawin piro? Pun mboten kathah-kathah. Dungane ket kok omah ndonga sing nemen le. Engko lek mas kawin aja kah akeh-akeh.
Ya. Jadi itu sudah ada ilmunya Pitagoras, di rumus-rumus Pitagoras diajarkan sejak matematika, hanya ilmu perbintangan Pitagoras yang tidak diajarkan. Ya, makanya Pitagoras pada akhirnya juga membicarakan ilmu-ilmu itu dan sekarang juga dipelajari. Tapi kalau mau mempelajari ilmunya Pitagoras ya harus ngikuti apa yang disampaikan Pitagoras. Kita nggak boleh makan kacang-kacangan. Karena Pitagoras meyakini kacang itu dulu berasal dari lemak-lemak orang yang meninggal terus tumbuh jadi kacang. Makanya Pitagoras mengatakan kacang ini kalau banyak dimakan manusia akan jadi penyakit. Ternyata betul kan? Iya itu Pitagoras karena marifat. Ada yang menduga, memperkirakan bahwa Pitagoras itu termasuk nabi di zamannya. Karena ilmu thoriqoh yang dianut oleh kita itu banyak kan niru Pitagoras. Ya. Nanti kita belajar khusus Pitagoras tentang bagaimana nanti kalau punya mantu, punya usaha dihitung. Makanya kotak-kotaknya, ini kan saya membangun rumah ini ngikuti Pitagoras semuanya. Kalau nggak ngikuti Pitagoras waktu gempa jebol ini. Karena bawah ini pasir, tidak tanah. Ya, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Saya ngikuti Pitagoras, ya. Kemudian setiap sudutnya saya bacakan ayat-ayat yang mengandung kekuatan, ya sudah kuat saking kersaning Gusti Allah la ilaha illallah. Oke, kalau mau memperdalam nanti ngaji khusus tentang Pitagoras sama Falakiyah. Yang di Zoom tidak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah fid-dini wad dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina tuqaddamu minas sholihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa awsadahu falahan wa akhir rahmatan wa ni'matan wa takrimatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.